Salat menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi pengalaman dan solusi kehidupan, terutama tentang kesehatan, melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, nikmatnya hidup dan indahnya kehidupan karena di dalamnya ada dinamika. Terkadang kehidupan itu seperti roda yang akan terus berputar. Kadang di atas penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kadang di bawah penuh tekanan dan derita. Di lain waktu, gerak kehidupan bisa juga seperti alur spiral, pasang surut, naik turun, susah senang, miskin kaya, sakit sehat, tetap berganti, namun tidak lagi pada situasi yang sama. Seiring dengan itu, perlu kita sadari bersama, Sang Pencipta kita adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia sering menguji keimanan kita, sekaligus Dia pun memberi solusi terbaiknya. Sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah, karena aktivitas sholat dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Tidak hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, sholat juga adalah penolong. Sholat bermanfaat untuk menenangkan hati. Lebih dari itu, sholat juga menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Seorang profesor dari Fakultas Kedokteran Universitas Ain Shams, Dr. Muhammad Zaki Suwaidan, membuktikan hal itu. Ia menulis sebuah karya ilmiah yang didasarkan pada penelitiannya tentang sholat. Sebagai kesimpulan, ia mengatakan bahwa sholat dipercaya sebagai upaya perlindungan paling efektif dari berbagai penyakit pencernaan dan penyakit kronis lainnya. Jadi, sholat merupakan metode paling baik untuk menjaga kesehatan. Setiap rakaat sholat memiliki makna yang sangat mendalam, karena hadirnya proses pensucian jiwa dan kolbu yang tadinya terkotori oleh tindakan maksiat. Karena itu, agar sholat kita menjadi berkualitas, kita harus mampu menyerap dan menghayati nilai-nilai lahiriah dan batiniah yang terkandung dalam sholat. Sobatku yang selalu ceria dan penuh semangat, sudah terbukti bahwa gerak-gerik ketika sholat, mulai dari qiyam atau berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud, dan lainnya, ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan. Hal ini
bukan saja dinyatakan oleh ahli kesehatan yang muslim, namun para ilmuwan barat pun telah banyak mengadakan penelitian. Bahkan, seorang ilmuwan saraf Amerika yang secara tak sengaja menemukan keajaiban yang terjadi ketika seseorang sujud akhirnya masuk Islam. Segala gerak dalam sholat itu mengandung sistematik sikap, gerakan, dan pijatan pada bagian-bagian badan yang terpenting. Hal itu mengakibatkan pemeliharaan bagi kesehatan dan pencegahan dari berbagai penyakit yang mengganggu serta menyembuhkannya. Ketika sholat juga terjadi kontraksi yang sempurna dari seluruh otot, urat-urat, dan saraf, serta pembuluh darah, sehingga nafas menjadi teratur serta pengaliran darah menjadi normal. Hal ini mengantarkan jiwa dan raga kepada kondisi rileks. Berikut ini beberapa manfaat gerakan dan bacaan sholat bagi kesehatan kita. 1. Qiyam, berdiri dan takbir ihram. 2. Membaca Al-Fatihah. 3. Ruku. 4. Sujud. 5. Iktidal. 6. Duduk. 7. Salam. Qiyam, berdiri, dan takbir ihram. Pada saat akan takbiratul ihram, posisi tubuh berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua belah tangan berada di samping sejajar dengan pinggul. Kepala ditundukkan ke arah tempat sujud. Sebagaimana dapat kita cermati dalam slide berikut ini. Salat dengan gerakan-gerakannya tidak hanya sebatas ibadah yang melibatkan anggota tubuh semata. Salat juga bermanfaat untuk meremajakan tubuh dan menyehatkan badan. Gerakan tubuh ketika takbiratul ihram, yakni mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, kemudian melipat kedua tangan di bagian perut atau bagian bawah dada. Pada saat ini, ruh, jasad, akal, hati, kolbu, dan pikiran disatukan dan ditenangkan dalam kondisi berserah diri, menghadapkan jiwa dan raga atau tawajuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat gerakan takbiratul ihram bagi kesehatan dapat melancarkan aliran darah dan getah bening. Posisi tubuh saat takbiratul ihram ini menjaga keseimbangan tubuh, memelihara kekuatan otot lengan, menjaga kekuatan tulang, memelihara saraf sumsum tulang belakang, dan memelihara fungsi paru-paru. Ketika kita membaca Al-Fatihah, hendaklah dibaca sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Bacaan hendaklah terdengar oleh telinga kita. Hal ini merangsang tersebarnya nama-nama Allah dalam tingkat yang terkontrol dengan sempurna melalui badan, jiwa, dan ruh. Getaran-getaran suara vokal, huruf hidup yang panjang, A, I, U, menggema pada kelenjar gondok, kelenjar pineal, kelenjar anak ginjal, dan paru-paru. Manfaat gerakan ruku. Dalam gerakan ruku,
kita juga bisa merasakan manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Karena itulah gerakan ruku harus dilakukan secara sempurna. Gerakan ruku yang sempurna nampak pada tulang belakang yang terlihat relatif lurus, sebagaimana dapat kita saksikan dalam slide berikut ini. Apabila kita melakukan gerakan ruku secara sempurna, insya Allah kita dapat merasakan manfaat gerakan sholat bagi kesehatan, khususnya mendapatkan khasiat dari gerakan ruku tersebut. Manfaat gerakan sholat pada saat ruku sangat baik untuk otot dan tulang. Gerakan ruku yang sempurna memiliki tanda, yakni adanya sensasi tarikan pada tulang punggung yang dapat mengurangi kompresi antar ruas tulang belakang dan merelaksasi otot-otot punggung yang sebelumnya terasa tegang. Maka gerakan ruku juga bermanfaat untuk menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Pada saat ruku, posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Sedangkan tangan yang bertumpu di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Iktidal, bangun dari ruku. Kita melakukan iktidal, yakni tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga. Jadi, iktidal adalah variasi postur setelah ruku dan sebelum sujud. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, gerak berdiri, bungkuk, berdiri, sujud merupakan latihan pencernaan yang baik. Organ-organ pencernaan di dalam perut mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya, pencernaan menjadi lebih lancar. Sujud, posisi terbaik dalam kehidupan manusia beriman adalah ketika dia sujud, yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW sebagai posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya, sebagaimana dapat kita saksikan dalam slide berikut ini. Manusia melakukan sujud dalam dua bentuk, yaitu sujud fisikal seperti ketika sholat, dan sujud spiritual berbentuk ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pada saat kita melakukan gerakan sujud, posisi otak akan lebih rendah daripada jantung. Hal ini bermanfaat untuk mempermudah aliran darah yang kaya oksigen ke otak kita. Selain itu, semua posisi tubuh pada saat sujud bisa menimbulkan adanya tarikan di tulang belakang bagian tengah punggung. Hal ini bermanfaat untuk membuat ruas-ruas tulang belakang menjadi teratur dan lurus, serta berkurangnya kompresi dan terjadi peregangan. Selain itu, rukuk dan sujud memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ wanita.
Satu hal yang harus kita ingat bahwa lakukanlah tumakninah pada setiap gerakan sholat, sehingga kita akan merasakan manfaat gerakan sholat secara sempurna. Duduk. Postur duduk dalam sholat ada dua macam, yaitu iftirash, tahiyat awal, dan tawarruk pada tahiyat akhir. Perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki. Saat iftirash, kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan saraf nervus ischiadus. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Sedangkan duduk tawarruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra, kelenjar kelamin pria atau prostat, dan saluran vas deferens, sebagaimana dapat kita lihat dalam slide berikut ini. Posisi ini ternyata sangat berguna untuk melawan diare serta mengatur keseimbangan saraf, terutama di bagian kaki. Jika dilakukan dengan benar, postur ini mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki pada iftirash dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerak dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ gerak kita. Salam. Pada waktu kita mengucapkan salam sebagai penutup sholat, maka diiringi dengan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaat gerakan sholat yang satu ini sangat terkait dengan bagian leher. Sebagaimana kita ketahui, di dalam leher terdapat banyak bagian tubuh yang vital, seperti saraf, kelenjar-kelenjar, pembuluh darah, otot-otot, tulang-tulang, dan lainnya. Relaksasi otot sekitar leher dan kepala menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, beribadah secara kontinu bukan saja menyuburkan iman, tetapi mempercantik diri wanita dan menambah kegagahan pria lahir dan batin. Jadi, pada dasarnya, bila dikaji dari aspek kesehatan, maka seluruh gerakan sholat bermanfaat untuk meremajakan tubuh. Jika tubuh lentur, kerusakan sel dan kulit sedikit terjadi. Apalagi jika dilakukan secara rutin, maka sel-sel yang rusak dapat segera tergantikan. Regenerasi sel pun berlangsung dengan lancar. Alhasil tubuh senantiasa bugar. Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan semangat bagi kita untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan manfaat sholat dalam berbagai aspek kehidupan. Salam bahagia. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.